Kalau sekarang tuh gue lagi interview dengan Ibong Talks, sebuah konten kreator yang ngebahas tentang kerjaan. Mulai nih. Oh iya. Lu pedesan nggak cuma? Enggak, aman udah. Oke. Balik lagi ke podcast POV, pola pandang. Gue sebenarnya belum apa sih, Bang? Ya udah. Tagline gue apa? Ya udah. Silakan. Bong, biasanya kalau dalam podcast gue itu tuh diawali dengan tebak-tebakan. Oke. Lu punya nggak tebak-tebakannya? Punya dong. Contoh dong, tebak-tebakan tentang kerjaan. Oke. Apa kepanjangan dari kata bangsawan? Apa tuh? Bangsa karyawan. Gue juga ada. Apa tuh? Gue kan kerja sebagai PNS. Iya. Tapi ada PNS yang bikin risih. Apa tuh? PNS dalam. Ya. Panas dalam. Iya. Ada yang nanya juga, Bong, sebenarnya nama asli lu siapa sih? Nama asli gua sebenarnya Muhammad Saifullah. Jauh dari kata nama ibu. Jauh dong. Jauh banget. Ini ada yang nanya soalnya nih, Billy. Oh iya. Iya, nama asli gua tuh Muhammad Saifullah. Kalau ditanya kenapa namanya dipanggil Ibong. Iya. Jadi dulu tuh waktu di kampus tuh nama Saifullah nih terlalu panjang. Terus akhirnya Iya. gue coba. Biasanya tuh dipanggil Ipul. Ipung. Oh. Awalnya dipanggilnya Ipung tuh. Akhirnya gue ikut sebuah komunitas nulis nama tuh. Gue nggak tahu kenapa MC-nya salah nyebut. Dia bilangnya Ibong. Pas di situ gue sadar, nama Ibong lebih keren nih daripada Ipung. Iya. Lebih unik ya. Lebih unik. Dan itu diperkuat dari pertama kali gue masuk dunia kerja. Jadi gue masuk dunia kerja, atasan gue nanya, nama panggilan kamu siapa? Terus? Gue bilang Ipung. Terus kata dia, yang lain. Wah. Kenapa? Karena udah ada 3 Ipungnya sebelumnya. Enggak, gue nanya dong, emang kenapa Mbak? Oh, kebetulan cewek, dia bilang, soalnya itu nama mantan saya. Ya Allah. Akhirnya gue pikiran namanya apa ya? Akhirnya gue dapet ide, pakai nama yang waktu salah aja, Ibong. Ibong. Akhirnya nama Ibong lah masuk ke dunia pekerjaan. Uang ke gue, Bang, lu kan sebagai konten kreator pekerjaan, ekspektasi pribadi lu apa sebagai konten kreator? Sebenarnya awalnya itu gue denger dari teman-teman gue banyak yang punya keresahan. Cuman mereka itu banyak yang maksudnya nggak berani speak up, nggak berani ngomong gitu ya. Dan gue tuh ngeliat itu sebagai komedi. Maksudnya dalam artian komedi di sini tuh adalah nggak ada salahnya kita berdamai sama keadaan gitu. Akhirnya gue coba bikin konten itu. Di samping itu juga ada pesan tersirat untuk atasan-atasan lingkungan kerja yang dirasa tidak sehat bagi para bawahan dan juga secara general gitu. Pertanyaan dari kedua nih, dari Josepi. Bang, lu kan kerja mulu, terus lu buat konten juga, lu nggak capek? Masuk akal, Bang. Masuk akal. Kalau dibilang capek, pasti capek ya. Iya. Maksudnya lu harus bikin konten, terus lu juga kerja. Tapi gue paham bahwa konten gue ini hadir dari dunia kerja gitu loh. Yeah. Jadi ya gue berusaha untuk mencintai duanya aja. Gitu. Gokil. Bijak banget anjing. Iya, kan ini ditonton sama orang lain. Betul. Dari tadi susah sekali lepasnya ya. Konten-kontennya tuh yang bersih sekali. Dan sebenarnya ini ada fakta menarik. Jadi bahkan sampai gue pernah dapat cerita dari followers gue, ternyata dia nonton, bosnya nonton juga, dan bosnya setelah itu mengalami perubahan. Gue nggak tahu itu benar apa enggak, tapi si orang ini tuh bilang, sampai si bosnya tuh bilang nyamperin dia, gue menurut lu kayak di video ini enggak gitu. Gokil. Beneran. Tapi akhirnya dari situ dia ngerasa, kayaknya bosnya aware nih. Mungkin hal-hal yang dia lakukan sudah melewati batas wajar. Iya. Akhirnya dia coba double check sama bawahannya. Dan bawahannya pun pada bilang kayak gitu. Bawahannya salahnya bawahan, nggak ngeiyain. Enggak kok, Pak. Enggak, masih wajar loh. Iya. Beda lembur lagi. Enggak sih. Tapi Bang, yang tertarik sebenarnya sama lu tuh sebenarnya satu nih, Bang. Lu kan kerja startup, udah nikah, terus buat konten. Manajemen waktunya gimana? Karena gue kan juga hal yang sama nih gue. Di gue tuh nggak sanggup gue anjir ngedit video ini. Lu bagaimana caranya? Gue kerja normal, gue tuh syuting selalu setelah jam kerja.
Oke. Jadi misalnya gue kerja dari 9 to 5 gitu ya. Ah. Selesai jam kerja itulah gue syuting. Mm-mm. Gue bakal pakai kurang lebih mungkin 30 sampai 1 jam gitu ya buat syuting. Nah, sisanya itu bagaimana nih gue punya ide-ide konten. Biasanya gue sebelum tidur itu nonton-nonton video, baca-baca, atau mungkin lihat berita terbaru yang dimana gue coba relatein sama konten-konten gue. Nah, di saat itu juga gue berusaha untuk bisa langsung dapet tulisan atau skripnya lah. Gitu. Oh, jadi lu malam itu lu nulis skrip terus tuh? Setiap malam? Enggak setiap malam, kadang di malam itu tuh bisa dapet 3, 4. Oh, kadang gitu. juga nggak dapet. Oh iya. Gitu. Iya. Makanya kalau gue lagi nggak upload itu lagi kosong aja. Lagi merenung aja. Iya. Cicilan. Nggak dapet nih gitu kan. Kadang itu makanya ya itulah yang maksudnya gue sih nggak. Kadang yang bikin sulit tuh kan sebenarnya bikin konten atau materinya kan. Cuman ya nggak tahu sih, gue berusaha untuk terus cari tahu aja sih, gali-gali hal-hal berkaitan tentang kerja gitu sih. Nah ini Bong, ini pertanyaan dari Farah Reels banget nih. Biasanya suka dapat ide-ide konten, ini tadi yang jawab ya, dari mana? Atau gimana menyikapi masalah kalau misalnya udah mentok? Kalau misalkan gue udah menyikapi masalahnya tuh biasa sih ya. Ini bukan dari Farah deh, dari teman lu, Aditya Anggit. Oke. Ini Adit. Pak, kerjaan saya udah overload. Ada kancil pergi ke pasar. Kancil yang lu suka kerjain nih. Bener banget, ya. Dia juga bagian dari masalah tuh. Karena sering banget gue minta tolong. Iya. Gue kalau misalnya ditanya gimana sih cara kalau gue lagi mentok itu dapat ide, cara terbaik yang gue lakukan adalah kalau gue udah ngelakuin semua itu baca buku lah, baca artikel, atau even gue ngelihat konten-konten yang berkaitan dengan kerja gitu ya. Baik itu wawasan atau mungkin ya emang hiburan gitu ya. Gue tuh biasa kalau udah mentok nanya temen gue. Oh gitu. Lu di kerjaan ada masalah nggak? Oh males lu masih suka stand up ya? Emang kumpul kan orang-orang yang kena masalah. Iya, jadi ketika gue interaksi sama orang, di saat orang lain nyerita masalah gitu ya, kita kasih saran, gue langsung bilang, ini sih bisa dikontenin nih. Iya. Gue ngasih saran dulu, terus baru gue minta izin. Iya. Boleh gue kontenin nggak? Gitu. Tapi lu ada berapa kali begitu? Beberapa kali gue begitu. Oh. Beberapa kali gue selalu double check ke teman gue, lu lagi ada masalah apa di kerjaan? Kalau boleh gue mau kontenin nih gitu. Tapi teman lu yang mana yang paling sering dapat masalah? Adit ini? Enggak, dia orang yang siap badan aja untuk talent. Oh, siap badan. Kalau yang sering jadi masalah itu sebenarnya rekan kerja gue yang di perusahaan lain. Di perusahaan lain jelas, sama rekan-rekan relasi gue waktu zaman kuliah gitu. Jadi emang masih berhubungan, terus kayak dia cerita, ada yang datang sendiri cerita. Gitu. Bahkan followers juga banyak yang nge-DM gue cerita gitu ya. Ya cuman balik lagi kadang gue perlu berpikir ya dari masalah ini ngembanginnya gimana nih gitu biar message-nya sampai itu sih. Oke. Berarti itu ya, kalau mentok lu nanya temen lu. Iya, gue mentok nanya temen gue karena mungkin gue nggak ngalamin masalah itu, mungkin temen gue yang ngalamin gitu. Ada lagi nih Bong, tapi ini di luar dari konteks kerjaan. Oke. Lu kan besar di Reels ya? Iya. Besar di Reels. Sebenarnya lu ada tips nggak sih? Karena ada dari Lajun nih pertanyaan, bagaimana cara menaklukkan Instagram? Oke. Sebenarnya gue nggak tahu ya, gitu. Secara detail. Kalau secara general lah ya, gimana sih naklukin Instagram? Cuman simpelnya adalah ada supply dan demand lah. Hukum supply and demand. Kira-kira nih user-user Instagram nih maunya video yang kayak gimana sih? Kan pastinya udah mulai kebagi nih. Ada yang suka hiburan, politik, food vlogger, atau even ya cuma wibu, bahas kerja. Apapun kan banyak tuh ya. Menurut gua, ketika kita bikin konten, terus kita upload gitu ya, gue yakin Instagram nih udah punya sistem yang canggih banget, yang bisa ngarahin video ini ke orang-orang yang dimaksud gitu. Tinggal gimana kitanya aja nih bisa menyajikan video tersebut yang diterima sama penonton. Berarti Instagram tuh punya ya data-data story orang yang suka ngeluh, atasan bangsat. Ada dong. Mungkin lebih kepada edukasi tentang dunia kerja. Oh iya. Betul. Kan harus diselipin komedi juga. Betul. Biar nggak serius-serius banget gitu. Gue sih nggak bilang konten gue ini konten yang buruk ya. Konten hiburan. Konten entertainer ini. Entertainment. Kan itu sorry atasan kan cuma satu doang. Sisanya kan bisa citai kerjaannya. Iya bener. Nggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya buruk udah kerja. Iya. Gue bantuin Bong. Santai. Gitu. Pertanyaan juga sih,
gue lupa dari siapa, tapi ketika lu milih konten kerjaan, sebenarnya lu karena udah ngeliat marketnya atau belum tuh? Sebenarnya kalau ditanya ngelihat market apa enggak, awalnya keresahan gue sendiri sih. Dan keresahan teman-teman gue yang cerita tentang dunia kerja gitu. Oh banyak gitu ya? Banyak. Kesannya. Terus abis dari situ barulah gue coba kerucutin jadi, gue kontenin kali ya. Ternyata pas gue kontenin, demand-nya ada nih. Demand-nya ada, gue coba kembangin lagi, explore lagi. Ternyata bertumbuh. Nah dari situlah akhirnya gue kepikiran, oh kayaknya ini juga bagian dari hiburan buat market nih. Lu percaya nggak sih kalau misalkan nggak selamanya kesedihan lu, keresahan lu itu harus lu sedihin atau diresahin. Betul. Kadang kita harus tertawa di atas keresahan kita sendiri nggak sih? Iya, iya. Nah, gue ngerasa ini tuh relaksasi aja sih buat para pekerja lain, termasuk gue ya. Iya, iya. Buat ngerelaksasiin gue kayak, wah, ya udahlah ya. Ya udah gitu. Ya. Ada hal yang ada hal yang bisa kita tertawakan dari sesuatu hal yang kita sedihkan gitu sih. Awalnya itu berarti lu cuma pengen terapi sendiri-sendiri lah. Iya, terapi sendiri gitu. Oke. Lu ada saran nggak? Karena kan penonton gue tuh rata-rata kayaknya banyakan dari mahasiswa yang baru lulus kuliah atau gimana. Lu ada saran nggak buat mereka kira-kira tentang dunia kerjaan? Kalau misalkan mereka buat cari kerja gitu ya, saran gue manfaatin semua jalur buat masuk kerja gitu ya. Kalau misalkan kita kan tahu ya dulu kan masih sering tuh ada walk-in interview gitu ya, atau mungkin masih kirim email. Sekarang ini kan aplikasi digital udah banyak banget, website digital banyak banget. Menurut gua kita harus adaptif lah dengan si hal-hal baru ini gitu. Karena beberapa perusahaan yang mungkin bisa dikategorikan startup, mereka tuh benar-benar menerapkan konsep baru gitu, yang dimana mereka let's say cuman buka lewat aplikasi ini, cuman buka lewat website ini, dan kadang kita tuh nggak tahu soal itu. Akhirnya kita lebih cenderung menggunakan jalur yang menurut kita tahu aja. Orang dalam. Bukan dong. Sorry. Apply lewat email, tanya saudara, buka-buka link inilah website-website. Nah tapi ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya jadi shortcut lain. Sama gue beberapa kali ketemu sama orang-orang yang baru lulus gitu. Ternyata beberapa dari mereka itu banyak yang belum install aplikasi LinkedIn. Oh gitu. Banyak. Dan menurut gue itu penting karena di LinkedIn itu kan sekarang jadi kayak profesionalnya buat sosial media pekerja gitu ya. Jadi menurut gue bagus banget kalau misalkan mereka juga masuk ke LinkedIn, coba cari informasi di LinkedIn, cari tahu gitu kan. Dan gue sih nggak bisa bilang bahwa mereka pasti bakal diterima kerja, tapi memperbesar kemungkinan buat dapat kerja. Gitu. Oke. Jadi coba segala cara aja ya. Nanti hasilnya keterima atau enggak itu berarti seenggaknya lu udah memperbesar chance lu untuk diterima pada suatu perusahaan. Betul gitu. Tutup aja dulu, Bang. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast POV. Saksikan lagi podcast POV di episode setelahnya. Terima kasih. Thank you, Bang. Thank you.